Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Baik, langsung saja ke materi ya. Hari ini kita belajar tentang keragaman ya. Ada yang menyebut keragaman, ada yang menyebut keberagaman. Kalian tahu pelangi? Nah, pelangi kan warna-warni tuh, Magiku Hibinio ya, merah, kuning, hijau, jingga, biru ya kan. Tapi mereka satu tempat gitu. Nah, itu keberagaman atau keragaman ya. Jadi banyak sekali perbedaan ya, banyak sekali, sangat banyak, tapi perbedaan ini adalah sebuah keindahan supaya kita bisa hidup harmoni dan jalan bareng-bareng. Pertama kita akan coba bahas keragaman budaya. Indonesia ini kaya sekali di budayanya ya. Banyak sekali. Ada juga keragaman kepercayaan. Apa itu keragaman kepercayaan, Bu? Jadi keragaman kepercayaan itu adalah keragaman dalam memeluk keyakinan ya. Contohnya ada yang agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga keragaman sumber daya alam. Jadi setiap daerah itu punya kelebihan masing-masing ya. Contohnya di gunung ya kan, itu ada namanya perkebunan teh ya kan. Oh, gunung sih. Ya, pokoknya daerah tinggi lah ya. Nah, itu ada perkebunan teh, kemudian ada perkebunan kopi ya kan. Beda dengan laut ya. Kalau laut itu memang tempatnya para ikan ya kan. Nah, makanya nggak bisa kita samain di Gunung Muria ya, itu harus ada ladang ikan ya, nggak bisa lah. Di sana mah adanya parijoto, ente ya kan, kemudian apalagi ya, pokoknya yang berbau tanam-tanaman gitu, karena emang suhunya sejuk, makanya banyak banget tanam-tanaman ya kan, telo atau ketela ya kan. Nah, beda dengan di laut, di Jepara nih, daerah pesisir. Kalau pesisir ya kan, itu ya emang adanya tuh ya ikan-ikan kayak gitu ya, nggak bisa dong kita cari di Jepara deket laut itu adanya ada ente nggak, ada parijoto nggak, ya ada lah, adanya mah ikan-ikan. Artinya di setiap daerah itu memang beragam potensi sumber daya alamnya ya. Sumber daya alam itu adalah kelebihan di daerah tersebut ya, kelebihan di alam tersebut mau menghasilkan apa yang bisa digunakan untuk orang banyak ya. Jadi beda tempat, beda potensi. Meskipun sekarang sudah mulai banyak perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan ya, yang mana pegunungan sekarang di daerah gunung sudah bisa berternak ikan, kemudian di daerah pesisir sudah bisa membuat berbagai macam tanam-tanaman ya kan, hidroponik dan sebagainya ya kan. Nah, itu karena kecerdasan manusia, kecanggihan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya tadi sumber daya alam terbesar yang memang hasil dari alam murni memang kayak tadi ya, beda tempat, beda potensi. Nah, yang terakhir sebenarnya ada banyak sih, cuma Bu Guru ambil 4 poin ini aja ya. Yang terakhir adalah keragaman dalam pekerjaan ya. Jadi orang bekerja itu nggak bisa disamain. Bayangin ya, di dunia ini semua orang kerjanya itu, misalnya orang-orangnya kerjanya itu buat kenteng semua ya kan. Nah kan susah tuh ya kan, kita mau ngapa-ngapain juga susah gitu kan. Makanya pekerjaan setiap orang tuh beda-beda. Nah, kemudian yang ini nih, sebenarnya tadi udah terakhir ya, tapi ini mungkin ada yang paling akhir lagi. Jadi keragaman itu juga ada yang namanya keragaman ras ya kan. Dan jadi misalnya ada orang yang berkulit hitam, orang berkulit putih, orang berkulit kuning gitu loh. Nah, itu juga keragaman, dan itu adalah kekayaan Indonesia, dan kekayaan yang bisa menghantarkan kita berpikir bahwa ternyata Allah tuh maha kuasa banget ya. Seluruh manusia loh, mukanya beda-beda, kulitnya beda-beda. Oke, itu tadi penjelasan Bu Halidia tentang keragaman ya kan. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba cari bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari alat musik ya kan, sumber daya alam, kemudian rumah adat, jenis makanan, agama ya kan. Coba kalian cari dan sebutin berapa ya, mungkin 55 kali ya, 55. Dan itu saya yakin pasti asyik. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.